Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam baik-baik saja. Hari ini kita kembali bersama dengan Pastor Daud Tony membahas tentang mimpi. Bagaimana yang dimaksud mimpi yang datang dari setan apa datang dari Tuhan? Bagaimana kita mengetahui ciri-cirinya? Berikut Pak Daud Tony menyampaikan ciri-cirinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Pak, kita mulai dengan doa dulu ya Pak. Ini udah mulai di live streaming soalnya. Ya, kita doa ya. Ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati kami semua Tuhan, lawat secara khusus ya Tuhan. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Bebaskan dari yang jahat, bebas ya gelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat secara khusus ya Tuhan, demi nama Yesus Hamasiah. Amin. Amin. Gimana Pak Daud? Inflasinya kenapa itu Pak? Nah, tahun depan nanti inflasinya Michael. Oke. Sekarang udah menuju di situ. Menuju ya Pak. Amerika gimana Michael katanya? Ada beberapa jemaat kan pulang Pak dari Amerika, mereka habis liburan. Katanya dulu kalau makanan satu porsi $10, sekarang jadi $15. Jadi udah mulai tambah tinggi semuanya Pak harganya Pak. Dan kehabisan stok di mana-mana. Supply chain-nya kepotong. Sampai sekarang kan juga barang-barang kan di Indonesia juga naik juga, Michael. Aluminium, minyak ya. Bener, bensin minyak goreng. Naik. Minyak goreng naik, bahan bakar untuk mobil juga naik, Pak. Iya, semua menuju inflasi, Michael. Tapi tenang, dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Wah, amin. Pak Daud, udah 3 minggu Pak Daud nggak muncul-muncul di YouTube. Kan di semua channel nggak ada. Pak Daud kemana aja? Mungkin bisa cerita sebelum kita tanya jawab, Pak. Saya sama kawan ke Kalimantan Barat, Michael. Kalimantan Barat itu daerah Samarinda itu? Pontianak. Oke, Pontianak. Saya bersama kawan saya dulu, dia dulu namanya di One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Itu zamannya SBY. Nah, Letnan Jenderal, dia ahli di bidang politik dan strategi perang dan ekonomi juga. Iya, Pak. Ya, kita kumpul-kumpul kongko-kongko lah, Michael. Oke. Sambil menginjil ya, Pak? Iya. Nah, sana kebetulan ada kawan saya kebetulan jadi pangdam di sana. Oke. Mayor Jenderal namanya Sulaiman Agusto ya. Iya. Nah, hanya mengunjungi aja, jenguk itu aja. Kan teman lama. Nggak pelayanan di sana, Pak? Karena ya doa juga, Michael. Biasa untuk ngusir setan gitu. Oh, jadi orang-orang yang perlu ngusir setan juga ada di Pontianak, Pak. Iya. Nggak ngadain KKR, Pak Daud. Biasanya kan kalau ke pedalaman ngadain KKR, Pak. Enggak. Kan tetap masih suasana kayak COVID toh, Michael. Iya. Ini Michael, pokoknya tahun depan ini inflasi dah, Michael. Ya, tapi nggak ada Pak Daud nggak dengar suara Tuhan tentang gelombang ketiga atau gimana? Belum dapat. Mulai tanya sama saya. Belum dapat. Iya, Pak Daud. Oke. Tapi yang jelas tahun depan pada banyak berdoa untuk pajak. Wah, nah boleh dijabarin nih Pak. Kenapa pajak ini? Pajak kan naik ya. Iya. Pajak naik. Apalagi ada berita apa nih, NIK KTP jadi NPWP kan? Iya. Satu. Integrasi. Saya punya kawan pensiunan jenderal ngomong-ngomong sama saya. Ini kalau gaji 5 juta, setahun 60 juta, betul? Iya. Kena 5%. Belum perpuluhan gereja 10%.
Ini kalau nggak salah ada itu Pak, ada penghasilan yang kena pajak. Rasanya ada subsidi dari pemerintah Pak ya. Nggak tahu Michael, tapi yang jelas ini kan, sekarang gini Michael ya, Iya. ini saya ngasih pandangan pribadi kan boleh kan ya? Oh ya boleh lah Pak. Ini pandangan pribadi. Misalnya gini, uang 5 miliar sekarang, ya nih, 10 tahun ke depan tuh harganya berapa? Nggak ada artinya paling nanti Pak. Bisa-bisa sama dengan nilai 2 miliar atau 1,5 miliar. Bisa terjadi, Michael. Benar. Betul? Betul. Karena inflasi, betul? Betul. 5-10 tahun ke depan. Nah, makanya penghasilan 5 miliar per tahun itu kena 35%, betul? Betul. Dan pajak itu kalau naik kan turun susah, Michael. Kalau sudah naik kan turun susah, Michael. Benar. Betul lah, Michael? Betul, betul. Betul? Betul. Berarti, dan kalau misalnya kita mau beli rumah 10 miliar, kan SPT kita harus di atas 10 miliar, Michael. Betul. Ya, otomatis kan 35%. Betul. Nah, makanya saya beritahu pada saudara semua supaya beli tanah tahun ini. Gitu ya Pak ya? Untuk generasi kita di masa depan. Iya. Karena anak cucu nanti kita, anak cucu kita, Michael ya. Iya. Mau beli properti rumah, dilihat SPT-nya berapa. Wow. Tapi kalau beli tahun ini nggak apa-apa Mas ya? Kan kalau beli tahun ini, kalau untuk anak cucu kita kan warisan, Michael, hibah. Iya. Kalau buat yang KPR pinjam bank gimana tuh? Ya udahlah, Michael, tenang aja lah. Gitu ya Pak. Gitu. Dan semua kan sekarang terkoneksi dari jaringan perbankan, PPAT, PPATK, semua toh, Michael. Iya. Nggak bisa lari, Michael. Betul? Betul. Betul? Betul Pak. Kecuali uangnya ditaruh di bantal. Setuju Pak Daud. Jadi kenapa tak suruh beli tanah tahun ini? Karena anak cucu kita nanti untuk beli properti itu berat dan susah, Michael. Iya Pak. Iya. Gitu ya Pak Daud. Ya. Apalagi kalau sampai terjadi NPWP, KTP jadi NPWP, nomor NIK. Nah, udah. Gabung. Betul? Iya. Dan ingat, Michael, iya. Kalau gaji sekarang itu 3 juta, 4 juta, iya. 10 tahun ke depan, itu nilainya udah beda, Michael. Iya. Udah enggak mungkin 5 juta lagi, betul nggak, Michael? Iya, betul Pak. Artinya semua kena pajak kan gitu, Michael. Tambah banyak yang khawatir nih Pak. Gimana ini Pak? Ya semua ada yang kena, ada yang tidak. Ya kalau pegawai negeri kan tidak ya. Iya. Enggak tahu pegawai negeri kena apa enggak, Michael? Rasanya kena deh Pak, harus tetap bayar deh Pak. Tetap pajak juga kan? Iya. Tapi apa yang harus kita berikan untuk pemerintah, berikan aja, Michael. Betul. Itu Tuhan untuk Tuhan, untuk pemerintah untuk pemerintah. Itu sesuai dengan firman ya Pak. Iya. Ya. Siap Pak. Pak, saya mau tanya Pak, ini beberapa waktu ini ada banyak jemaat tanya tentang mimpi. Nah, mimpi ini menjadi satu bahan kontroversi nih. Ada yang tanya Pak Daud, ada yang tanya sama saya Pastor Michael, apakah semua mimpi ada artinya? Ada mimpi dari setan atau dari Tuhan? Bagaimana kita tahu itu dari Tuhan atau dari setan? Atau mungkin kalau dari setan pasti tidak ada damai sejahtera. Kedua, ada hubungan dengan arwah orang mati. Yang ketiga, pasti melanggar hukum Tuhan. Nah, keempat, yang jelas Michael ya,
Mimpi itu kebanyakan kejadian itu kalau di atas jam 12 malam, di bawah jam 4 pagi. Itu bisa dari Tuhan atau dari setan. Tapi Tuhan mau ngasih mimpi jam berapa kan urusan Tuhan, mau-maunya dia. Iya, benar. Tapi pengalaman gitu. Padahal ada Yang dari pengalaman. Tuhan. Ada cerita tentang orang dapat mimpi dari setan itu contohnya gimana, Pak? Dapat nomor buntut, Hah? nomor SDSB, Oh iya? Dan benar? nomor togel. Nah, kalau dulu zaman dulu kan kalau kita cari nomor kan di kuburan, Michael. Hah? Oh, saya nggak tahu kalau tentang ini, Pak. Oh iya? Sampai ke kuburan? Oke. Jadi di kuburan tidur mimpi gitu? Iya. Ya. Iya. Ya itulah. Iya. Padahal saya mau gali lagi soalnya ada beberapa jemaat tanya tentang mimpi itu. Nah, salah satu jemaat itu dia bilang pernah mimpi suaminya itu kayak kebakaran gitu, Pak. Nah, jadi dia buka pintu terus suaminya kebakaran. Nah, itu ada yang tanya sama saya, Pak Daud apa ya artinya? Pak Michael apa ya artinya? Nah, saya bilang ya jangan takut, doa, tapi apakah kalau kayak gitu tuh dari setan atau dari Tuhan untuk memperingati kita, Pak Daud? Gimana, Michael? Jadi suaminya kebakaran, Pak. Jadi seorang istri mimpi suaminya ini kebakaran punggungnya. Itu enggak, artinya susah itu, Michael, saya jelasinnya. Gitu ya? Karena itu bisa-bisa mimpi kecapean juga. Oh, bisa-bisa karena kecapean juga ya, Pak. Terus ada yang bilang lihat tanggal gitu. Nah, apa pernah ada kisah kayak gitu nggak? Gimana, Michael? Dia mimpi lihat tanggal gitu. Itu kebanyakan kecapean aja itu, Michael. Oh, karena kecapean ya, Pak ya, bukan karena setan atau Tuhan kasih pesan, bukan ya, Pak? Bunda. Oke, jadi kalau itu, Michael. Iya, Pak. Gimana? Pokoknya kalau kayak gitu tenang aja lah, Michael. Iya. Iya, Pak Daud. Dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Jelas?